beredar di masyarakat atau informasi baik itu yang bersifat benar ataupun salah, tentunya harus tetap kita kaji atau analisis terlebih dahulu ya, karena belakangan ini berita hoax itu sangat cepat sekali menyebar di masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang aplikasi Tabu yang dikembangkan oleh Kominfos Kota Denpasar, dan saat ini saya akan langsung tanyakan kepada Bapak Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar terkait bagaimana pengembangan dari aplikasi ini karena sudah 1 tahun lebih berjalan. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Ibu dari Kompas, selamat pagi. Apa kabar Pak Kadis? Sehat? Baik, sehat untuk saat ini, kebetulan mudah-mudahan seterusnya kita sehat semua ya. Pak Kadis, aplikasi Tabu ini kan sudah 1 tahun lebih berjalan ya Pak Kadis ya. Itu bagaimana sampai saat ini efektivitas dari aplikasi ini untuk menangkal hoax sendiri? Ya, terima kasih dari Kompas TV. Jadi sebenarnya awalnya timbul keprihatinan sebenarnya ya dari entah itu dari masyarakat secara umum yang memberi informasi, dari kami juga pemerintah kota bahwa ternyata banyak sekali memang beredar informasi-informasi yang dalam tanda kutip yang disebut hoax itu atau informasi yang tidak benar. Nah, salah satu kami mencoba karena kadang-kadang kami juga memiliki aplikasi yang disebut dengan untuk pengaduan. Jadi itu yang kita banyak dimohonkan informasinya, masalah hoax dan lain sebagainya. Oleh sebab itu karena pengaduan memang sifatnya secara fisik. Nah, ini coba kita siapkan aplikasi yang memang khusus untuk istilahnya memberi informasi yang benar masalah informasi yang beredar di masyarakat. Utamanya yang beredar terkait dengan kota kami, pemerintah daerah seperti itu. Nah, inilah yang kita coba lakukan bersama dengan beberapa pihak yang untuk kita kita fokuskan informasi-informasi yang kami anggap tidak benar ini dalam wujud sebuah aplikasi, sehingga masyarakat juga memudahkan untuk istilahnya mau bertanya di sana, mau mengirimkan informasi yang diragukan dan lain sebagainya yang terkait dengan memang informasi-informasi yang saat ini memang sedang tren sekali, informasi-informasi yang seperti itu, utamanya mungkin masalah kesehatan, masalah politik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya memang sudah di tingkat nasional dari Kementerian Kominfo juga sudah ada yang ini. Nah, kita juga coba linkkan dengan kementerian untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Nah, kalau untuk Denpasar ini memang kalau seumpama ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di daerah, misalnya kita lebih banyak komunikasikan dengan perangkat daerah yang menangani. Contoh seumpama masalah kesehatan seperti itu ya kita informasikan ke Dinas Kesehatan. Nah, terkait umpama saat ini kan masalah COVID dan lain sebagainya ya kita informasikan, masalah vaksin dan lain sebagainya kita komunikasikan dengan OPD yang terkait seperti Dinas Kesehatan. Dan kalaupun itu nanti mereka berkomunikasi, tentunya mereka juga dengan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Dan kalau yang bersifat nasional, istilahnya informasi yang dimintakan, yang dianggaplah maksudnya menjurus ke informasi hoax itu, biasanya kami juga komunikasikan dengan kementerian karena memang mereka punya link seperti ini untuk mereka punya petugas-petugas yang memang secara khusus untuk mungkin dilatih, udah itu beroperasi secara maksimal sehingga mereka cepat bisa mendapatkan informasi-informasi yang dianggap tidak benar atau hoax ini. Gitu. Pak Kadis, setelah 1 tahun lebih berjalan ini sudah ada berapa temuan-temuan dari berita hoax melalui aplikasi Tabu ini? Ada sekitar 64 yang itu memang mereka menanyakan secara serius. Jadi secara serius mereka menanyakan dan mungkin kalau untuk klik atau melihat itu mungkin cukup banyak yang mereka sekedar melihat. Jadi yang serius mungkin memberikan istilahnya informasi ini dianggap hoax atau enggak, itu ada baru 64. Karena memang di sini banyak sekali situs-situs itu yang lebih banyak yang memang menanyakan terkait mungkin yang
sangat dekat dengan lingkungan mereka, udah itu sangat dekat dengan kehidupan mereka, sehingga itu dimanfaatkan. Karena saat ini kan pilihan banyak, tetapi kita juga di pemerintah daerah udah menyiapkan seumpama nanti ada yang berita-berita yang memang berlokasi di daerah kita dan lain sebagainya, sehingga lebih cepat kita memberikan informasi seperti itu. Pak Kadis, kalau misalkan nih masyarakat ingin menanyakan terkait dengan informasi hoax itu, apakah mereka bisa mengakses dari rumah atau harus datang ke sini? Karena ini bersifat online dengan berbasis aplikasi, ya tentunya dimanapun mereka bisa melihat lewat website kami. Jadi mereka bisa dimanapun, karena online jadi lebih gampang untuk sekedar melihat dulu. Setelah itu kalau dia minta informasi, ya mungkin secara lengkap mereka harus ngasih nama dan lain sebagainya, sehingga kita bisa. Nah, ini juga mungkin menjadi semacam informasi buat kita bahwa apa sih sebenarnya yang banyak diminta informasikan terkait hoax ini, sehingga kami juga ke depannya bisa menganalisis lah, walaupun secara sederhana, sebenarnya berita-berita apa saja, apakah kepentingannya itu terkait dengan apa dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat semua ada apa, apakah. Nah, ini juga kita nanti bisa antisipasi, dan ini juga bagian dari kami Dinas Komunikasi Informasi untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat biasanya kita lakukan ya seperti ini dengan Kompas TV, dengan media-media konvensional juga, media online juga, bahwa kalau mendapatkan berita, jangan dulu istilahnya kan biasa itu langsung paling pertama bisa nge-share ke teman lainnya. Nah, ini yang coba kita edukasi bahwa itu perlu diklarifikasi dulu apakah berita-berita benar, kecuali maksudnya berita-berita ringan, istilahnya yang lucu-lucu yang seperti itu ya silakan kan gini. Tapi kalau yang memang sedikit serius, ada masalah kesehatan, masalah sosial dan lain sebagainya, sebaiknya memang harus dicari sumber beritanya. Ya, kalau sendiri juga sebenarnya biasanya kami sampaikan bahwa bisa dicari di informasi-informasi online yang dipercaya. Contoh mungkin kan Kompas punya berita online, bisa saya yakin bisa dicari sana, atau mungkin di tempat lain yang memang berita-beritanya yang bisa dipercaya, seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya kita coba edukasikan masyarakatnya. Pak Kadis, selain misalkan mereka bisa mengakses melalui aplikasi ini begitu Pak Kadis, mungkin ada dari Pak Kadis sendiri tips untuk masyarakat agar bisa membedakan begitu berita ini hoax atau tidak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya berita hoax itu bisa dilihat, tetapi sekarang ini memang pembuat berita itu makin pintar, kayak artificial intelligence ya mereka. Jadi mereka belajar juga untuk membuat berita-berita yang sepertinya benar-benar berita benar gitu. Padahal itu sebenarnya di baliknya mungkin ada sesuatu yang mereka pingin istilahnya tuju atau sampaikan, tapi itu sebenarnya tidak benar. Jadi yang paling gini ya memang gampangnya kita coba melihat dengan membandingkan dengan lihat Kompas, ada nggak berita, kan itu yang paling gampang. Ada nggak berita yang seperti ini? Kalau enggak berarti biasanya kan contoh ya, anggaplah kemarin ada peristiwa apa, biasanya kan hampir seluruh media online, yang paling gampang kan media online yang ini pasti memberitakan itu. Nah, ini sering juga terjadi, berita itu benar kadang-kadang, tetapi peristiwanya mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, itu yang kadang-kadang dikaitkan seperti itu. Nah, ini ya perlu kehati-hatian masyarakat untuk mencerna. Paling tidak itulah sederhana tipnya. Jadi kita bisa googling atau search di berita-berita yang kita anggap maksudnya cukup gini, kayak ini Kompas kan gitu. Ada nggak berita-berita yang gini? Nah, yang paling berat memang masalah kesehatan. Kadang-kadang kan di sana,
obat ini bisa menyembuhkan itu apalagi obat-obat tradisional biasanya masyarakat cenderung cepat untuk menanggapi. Nah ini yang perlu sebenarnya istilahnya bertanyalah ke kami, dan kami akan kalau kami maksudnya anggaplah pemerintah daerah mungkin agak kesulitan juga, kita akan komunikasikan dengan pemerintah pusat yang memang sudah kan ahli-ahlinya pasti banyak, kita akan konfirmasi ke sana lewat Kementerian Kesehatan, lewat Kementerian Kominfo. Nah itu mungkin lebih cepat sehingga tahu jadi intinya seperti itu. Yang penting masyarakat jangan cepatlah, jangan buru-buru. Biasanya kan gini efek psikologis dari masyarakat, ada berita menarik atau viral, dia pertama dapatkan, dilemparlah ke grup yang lain, sehingga nah ini yang perlu kita ginikan. Informasinya untuk pagi hari ini. Ya. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Kadis Informasi dan juga Statistik Kota Denpasar. Memang bagi masyarakat kita harus lebih berhati-hati dalam menganalisa sebuah berita ya, karena mungkin saja berita itu adalah berita hoax atau bohong. Nah bagi masyarakat yang mungkin bingung begitu ya, ini beritanya benar atau tidak, bisa langsung juga mengecek di aplikasi Tabu milik pemerintah Kota Denpasar ini. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan bisa memberikan informasi lebih bagi Anda. Saya Ulantari, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.